Serem sih memang tampilannya. Jadi kan kita kalau nggak kebayangin ya, mungkin pernah nonton film Sadako ya hampir mirip seperti itu. Cuman kan kalau Sadako kan pakai dress ya, tapi ini nih dia pakai baju sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nokturnal. Berjumpa lagi dengan kita di sini. Senang banget ya malam ini kita bisa hadir kembali di sini tentunya untuk menyuguhkan asupan horor buat kaum nokturnal semuanya. Sesuai dengan permintaan kalian yang kemarin di akhir-akhir banyak yang penasaran banget sama Mbak Vivin. Kita undang kembali Mbak Vivin di sini karena ceritanya masih banyak banget. Ya, betul. Dan Mas Vian tahu malam ini Mbak Vivin mau cerita apa? Tadi sih kan sempat ada bocoran ya di grup, ada berapa? 11 apa berapa ya cerita? Ada berapa list gitu? Lebih ya. 14. 14 cerita. Pokoknya buat kalian yang penasaran banget sama Mbak Vivin, ya tunggu aja ceritanya di sini sampai habis tuh 14 cerita yang udah di list tadi. Iya betul. Jadi kita recall lagi yang kemarin itu banyak banget emang Mbak Dita yang pengen Mbak Vivin cerita lagi. Memang sebelumnya sempat tapping, cuman kan di manajemen yang lama. Jadi kita nggak akan tayangin. Cuma kayaknya hari ini kita akan ceritain itu lagi ya Mbak Vivin ya. Dan sesuai komen-komennya kemarin Mbak Vivin ini adalah versi cewek dari Mas Linggar. Nah ini kita barengin. Tadi sih sebenarnya off cam hordeng di belakang itu udah gerak-gerak. Jadi semoga terjadi hal-hal yang membuat kalian inginkan. Iya. Gitu bener. Oke, Mbak Vivin malam ini udah nyiapin berapa cerita? Ada beberapa sih. Nanti saya ceritain. Ini sebenarnya ceritanya kan memang saya urutin dari pengalaman-pengalaman saya dari kecil. Kemarin kan udah ya. Nah ini mulai beranjak ke remaja gitu kan. Dari remaja nanti ke yang pada saat udah dewasa kayak gitu. Jadi nanti akan ada alurnya. Mungkin siapa tahu buat yang nonton kaum nokturnal sama teman-teman di sini nanti bisa, oh kok kayaknya ada hubungannya ya, kok mungkin siapa tahu bisa membantu saya untuk ternyata ada hubungannya loh Mbak Vivin, coba deh digini lagi. Atau mungkin sayanya memang kurang peka ya, saya coba sampaikan saja, siapa tahu ada yang ngeh gitu nanti. Oke, mantap. Dan kalau boleh tahu Mbak Vivin, cerita yang bakal diceritain malam ini itu latarnya di mana dan kejadiannya tahun berapa Mbak Vivin? Oke, kisi-kisinya aja dulu ya. Boleh. Jadi yang pertama itu saya mulai dari waktu saya zaman masih SMA. SMA itu mungkin tahun 2001 ya, 2001 itu zaman SMA. Terus kemudian itu juga masih zaman SMA juga, tapi kejadiannya yang satu nanti di sekolah, tempat sekolah saya dulu, SMA saya dulu. Terus di rumah juga, ada apa di rumah saya, itu banyak banget sebenarnya yang mau saya ceritakan. Jadi kebanyakan nanti ceritanya dari rumah yang dari saya lahir, itu saya tinggal di situ hanya sampai kelas 3 SD. Karena setelah 3 SD itu kan saya langsung keluar kota, orang tua saya kan pindah-pindah kayak gitu. Jadi saya mau cerita tentang kondisi rumah saya itu ada apa aja dan apa aja yang saya alami di situ. Karena sempat kelas 3 SD setelah pergi dari sana, balik lagi itu malah makin banyak. Nah itu yang nanti akan jadi cerita malam ini. Oke. Yuk Mbak Dita, kita mulai aja langsung. Oke. Seperti kata Mbak Vivin tadi, itu yang akan diceritakan malam ini. Ini dia Mbak Vivin di cerita malam ini. Jadi saya ada cerita lagi. Kita mulai dari yang waktu masa remaja. Saya entah sadar atau tidak, waktu remaja itu di SMA, saya masih benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Yang orang lain nggak bisa lihat, saya lihat, tapi saya kayak nggak percaya. Mungkin itu kayak ya cuma sekedar halusinasi, otak saya banyak gambaran-gambaran yang memang bukan deh kayaknya gitu. Gitu. Nah, apa mungkin dari kayak rasa-rasanya kayak
mungkin gara-gara nonton film nih kebayang gitu kan. Itu yang saya rasain. Jadi saya benar-benar kayak denial terus, nggak percaya dengan apa yang saya alami gitu. Nah waktu itu di sekolah ceritanya, saya waktu itu SMA kelas 1, kebetulan baru masuk di sekolah itu. Sekolah saya itu sekolah yang gede banget, luas banget, dan yang terbesar di kota, nggak tahu ya, terbesar ya waktu itu kalau nggak salah ya, orang-orang bilang sih terbesar di kota Surabaya. Nah karena lahannya kayak masih ada yang luas lah, memanjang ke belakang gitu. Nah saya yang pindahan dari luar kota datang ke situ, masih beradaptasi sama orang-orangnya, terus ngelihat sekolahnya gede banget ya, dan rapi semua. Kalau saya tinggal di luar kota dulu kan, yang ke sekolah mungkin nggak pakai sepatu kayak gitu-gitu, masih benar-benar di desa banget, iya gitu. Dan saya ngeliat, wah bagus ya. Tapi begitu masuk sekolah itu, gedungnya memang kok kayaknya serem ya gitu loh, karena bentukannya itu seperti rumah sakit. Jadi kok koridor-koridornya itu seperti rumah sakit gitu. Jadi kebayang kalau misalnya sore aja, seremnya bukan main gitu. Jadi kayak, kayaknya nggak bisa nih kalau ngikutin ekstrakurikuler yang harus sampai sore banget, kayaknya enggak gitu. Nggak mau berusaha untuk enggak gitu. Ya sudah, akhirnya sekolah di situ, entah ini awal mulanya dari mana. Saya ada temen satu kelas dengan saya, ada 2 orang. Yang satu dia itu aktif banget orangnya, aktif banget kayak ceriwis juga, terus banyak tingkahnya lah ibaratnya kan. Terus yang satu tuh kalem, gak banyak ngomong. Nah 2 orang ini entah kenapa tiba-tiba mengalami yang namanya kesurupan. Dan setiap kesurupan, kalau satu udah kesurupan pasti satunya nyamber. Langsung pokoknya berbarengan langsung 2 orang. Saya nggak tahu itu dari mana. Jadi kita yang cuman kayak setiap kali belajar mengajar kayak gitu, jadi kan kayak capek aja ngurusin apa ya. Lagian kita juga masih anak segitu kan, nggak ngerti ya mau ngurusin anak-anak kesurupan itu kayak gimana, harus diapain, dipegang aja ngamuk-ngamuk gitu kan. Jadi kita bingung, aduh gimana, ntar kita kena tonjok. Jadi kayak sebagian ada yang menghindar, malahan dibiarin. Ada yang memang yang mungkin kasihan kan, akhirnya dipegangin tapi berusaha gimana gitu. Tapi yang satunya kalem banget. Tapi sekalem-kalemnya kalau orang kesurupan kan, namanya anak-anak usia segitu, kita mau deketin aja kan takut ya. Walaupun dia nggak ngamuk-ngamuk loh ya, dia diem aja gitu kan. Yang nangis gitu misalnya, mau deketin aja kan kita takut ya. Jadi waktu itu saya juga bingung aja. Saya juga masih penakut waktu itu ngelihat yang begitu-begitu, sama yang ngerasain ada yang begini juga takut, masih nggak berani gitu. Ngeliatin aja dari jauh. Tapi sempet yang aktif ini berontak banget sampai yang cocoknya pada kewalahan. Saya juga pas lagi di dekatnya, kebetulan di dekatnya saya dimarahin sama teman saya yang lagi bantuin. Mukanya dipegangin. Maksudnya biar dia kan gini-gini, gitu-gitu kan. Takutnya dia terbentur apa kepalanya di meja atau apa gitu kan. Jadi suruh megangin mukanya biar gini, diam gitu maksudnya. Takut saya jadinya ya, berusaha megangin gitu kan. Cuman akhirnya nggak tahu, mungkin dia dipegang kepalanya nggak suka, jadi dia tuh langsung diem. Posisi kepala yang awalnya gini-gini, tiba-tiba langsung benar-benar diem, langsung ngelihat melototin saya yang di atas kepalanya dia kan. Dia posisi lagi tidurin gitu kan, tiba-tiba langsung melotot ke saya tuh dengan pokoknya semelotot-melototnya dia, marah kayak nggak terima kepalanya dipegang. Dan entah ya, yang saya rasain itu seperti ada yang ngomong ke saya, kamu siapa, anak kecil kok megangin kepala orang tua gitu loh. Kayak nggak sopan gitu. Nah jadi kan saya gitu aja kayak ada yang bisikin, langsung saya lepas lagi karena takut. Itu apa ya gitu. Jadi ya nggak tahu sih. Jadi saya lepas lagi, akhirnya saya main ngacir aja pokoknya. Mereka saya panggil guru aja, saya panggil guru gitu. Jadi saya panggil guru untuk datang. Jadi ya namanya ketakutan ya, nggak berani untuk kayak dekat-dekat itu enggak. Nah ketika mereka sering kelas jadinya bubar, nggak ada pelajaran lagi. Jadi sangat-sangat mengganggu waktu itu. Jadi ketika udah akhirnya nggak ada pelajaran. Nah sesekali waktu saya sempet juga akhirnya ke belakang tuh. Jadi kayak ini sekolah saya ini, misalnya sekolah saya itu kayak memanjang ke belakang. Bagian depan itu memang kita punya lapangan untuk upacara hari Senin, biasanya anak-anak itu kan di depan gitu untuk khusus upacara.
sampai di bagian belakang, paling belakang itu ada aula. Jadi aula misalnya di sebelah sini, ini ada jalan kecil untuk menuju ke belakangnya aula ini. Di belakangnya aula itu ada lapangan basket. Oke. Di sebelah lapangan basket, jadi ini aula, terus belakangnya ada lapangan basket. Di sebelahnya lapangan basket ini ada rumah kecil, tapi nggak pernah dipakai. Jadi kayak udah reot, atapnya juga reot. Di depan rumah kecil ini itu ada sumur tua dan memang nggak pernah dipakai. Rumah dan sumur tua di situ. Nah, di samping-sampingnya tuh udah memang tembok, tapi di sebelah temboknya tuh memang ada kayak ilalang-ilalang udah tumbuh tinggi-tinggi lah. Jadi kalau mau bersihin itu tuh kayak biasanya nggak terlalu sering karena nunggu kayak itu udah tinggi banget, udah terlalu banyak ilalangnya baru dibersihin sama entah penjaga sekolah kayak gitu. Nah, di belakang lapangan itu ada perumahan guru. Cuman paling ada 3 atau 4 rumah gitu. Tapi kayak disekat dengan jaring-jaring besi itu loh, supaya bola basketnya kan nggak kena ke kacanya mereka gitu kan. Nah, kayak gitu posisinya. Jadi, nah yang saya ikut ekstrakurikuler basket. Jadi saya sering nongkrong di lapangan basket. Posisi saya duduk di terasnya aula yang belakang itu, melihat selalu ke sini, melihat ke arah rumah ini. Tapi nggak selalu sering sih, tapi memang sesekali waktu itu saya ngelihat ada sosok perempuan. Dia pakai baju putih, bukan putih dress itu bukan ya, kayak baju seragam sekolah, pakai rok juga, tapi bukan rok abu-abu. Yang saya lihat itu kayak abu yang hitam keabuan. Jadi abu tua ya. Abu tua. Kalau abunya SMA kan agak kebiru-biruan gitu ya. Ini tuh abu yang kayak agak hitam. Jadi kayak kita ngelihat foto hitam putih, mirip seperti itu. Tapi roknya agak abu-abu gitu, abu-abu ke hitam. Itu lagi berdiri, rambutnya basah, pokoknya badannya dia juga basah semua. Rambutnya panjangnya segini. Itu lurus banget, terus biasa kayak di film-film mungkin itu yang benar-benar nutupin mukanya, jadi saya nggak tahu mukanya kayak gimana. Yang jelas saya ngeliat, jadi kan kalau dia pakai kemeja SMA atau pokoknya seragam sekolah begitu kan sampai segini ya, itu tangannya tuh bener putih pucet banget, dan kakinya nggak pakai sepatu, nyeker tuh pucet banget, bener pucet yang putih kayak tadi pakai kayak tepung lah, pokoknya pucet banget. Kayak gak ada darah gitu. Nah, dia selalu kayak ngelihatnya maksudnya menghadap ya, bukan ngelihat ya, karena aku nggak lihat mukanya ya, pokoknya menghadapnya ke saya yang lagi ngelihat. Jadi kayak kita lagi kayak hadap-hadapan gitu aja, cuma memang jaraknya jauh. Jadi kan, tapi tetap aja saya bisa ngelihat jelas itu ada sosok yang berdiri di sampingnya si sumur, kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ya itu siapa ya, apakah memang siswa di situ atau gimana, saya kurang tahu. Kayak gitu. Nah itu yang saya jadinya itu siapa ya, tapi kalau saya cerita ke teman-teman takutnya nanti saya yang dibilang halu atau apa, jadi saya nggak berani cerita ya, udah saya pendem aja sendiri. Cuman memang saya nggak berani kalau udah mulai sore mau ke maghrib, saya mendingan langsung pulang. Mau ekstrakurikulernya sampai sore pun saya bilang saya izin pulang, nggak bisa, mau ada acara pas subuh. Takut soalnya, benar-benar takut. Ya, seserem itu si cewek itu. Roknya juga paling kayak sedengkul seperti itu. Dan bersyukurnya dia nggak sampai mengganggu itu, enggak sih, dia cuma nunjukin aja dirinya ada di situ, kayak gitu. Gitu. Tapi lihatnya nggak cuma sekali ya? Nggak sekali, ada beberapa kali lah. Tapi nggak setiap kali saya ke lapangan selalu lihat dia, enggak. Jadi kayak di lapangan, oh nggak ada nih, terus tiba-tiba sesekali waktu ngelihat, oh dia lagi berdiri lagi di situ. Sometimes dia duduk di rumah itu. Duduk, jadi kayak duduk kayak sedih, lagi duduk gini, diam aja. Jadi kan kalau saya lagi kayak nggak ngeh kalau dia ini itu, jadi saya pikir ya kayak siswa murid yang lain yang lagi kayak nungguin temennya mungkin. Jadi kadang-kadang ya ada orang kayak gitu, baru kok basah, kok tampilannya basah-basah kan, dia nggak mungkin dong murid lagi nongkrong dengan basah-basah. Jadi kayak siapa, cuman kayak kan serem ya. Syukurnya ya saya nggak nyapa. Takutnya pas saya lagi nggak ngeh kan terus saya sapa gitu kan, ya nggak lucu. Tiba-tiba dia untungnya, tapi ya memang pas ngelihat sih. Mau nanya itu
teman yang kesurupan itu duduknya sebangku sama Mbak Vivin atau dekat sama Mbak Vivin? Nah, posisi kelasnya kita itu bangkunya ada 4 baris ya, 4 baris ke belakang gitu maksudnya. Iya. Jadi 1, 2, 3, 4. Saya tuh posisi di kedua, yang semangat banget itu di baris ketiga, yang pendiam di baris keempat. Jadi kan antara saya di baris kedua dan ketiga ini nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi kalau pas dia lagi kumat gitu kan pada ditangkep gitu, terus kita kayak war gitu kan, si siswa ini. Jadi yang bunyi kursi kita dorong ke belakang karena kita mau berdiri untuk kayak ayo beresin dulu, ini mau dipegangin apa segala macam gitu. So, ada yang lain, kamu nggak mau sana gitu. Yang ketakutan, ada yang pada nolongin, prosesnya kayak gitu. Dan itu setiap hari, jadi sampai pernah bahkan dia nggak di kelas, dia itu yang tiba-tiba kayak pas jam istirahat, dia itu yang kita semua nggak ada yang sadar kalau dia ternyata lagi kerasukan. Dia tiba-tiba datengin ke kelas lain, entah pokoknya itu kelas 2. Jadi kita kan pas kelas 1 ya, kok ini ada anak kelas 1 masuk ke kelas 2 gitu kan. Siapa ini gitu kan. Tiba-tiba yang dia masuk ke kelas 2 itu dia teriak-teriak begini, pakai bahasa Jawa, intinya dia bilangnya, kalian itu lupa sama aku apa gimana gitu, lupa ingat ya saya. Pokoknya dia kayak menanyakan seolah-olah dia lagi ngomong sama teman-temannya dia yang dia kenal di kelas itu. Oke. Nah jadi semua sampai ini siapa, apa dia ini murid si arwah ini, murid dulu di sini apa gimana ya, alumni sini. Jadi semua kayak waktu itu tanda tanya banget, ini siapa gitu. Akhirnya itu ketika dia ngomong gitu kan nggak sadar loh, ini anak ngapain, anak kelas 1 di kelas 2 ini berani-beraninya kayak gitu. Dipikirnya anak-anak yang nggak tahu, ternyata kesurupan ya gitu. Saya udah akhirnya ditangkap. Cuman kan mereka jadi pertanyaan, kok dia seolah-olah ngomong sama teman-temannya, emang siapa? Sedangkan pada waktu itu mungkin angkatan waktu itu ya nggak ada teman yang meninggal gitu kan. Cuman merasa kayak kok dia cara ngomongnya kesannya kayak dia punya teman-teman di kelas itu gitu. Dia jadi kayak ngasih tahu teman-temannya itu. Salah satunya, ini saya ingat salah satunya, jangan ribut. Oke. Saya kalau ingat yang sosok yang di sumur yang agak creepy kayak, ya. Iya creepy banget. Tapi Kayak kalau Sadako. Kalau seperti yang kita tahu ya, anak-anak SMA itu kan dia hidup di zaman apa itu kan kelihatan dari bajunya pakai. Misalnya kayak zaman-zaman kita itu bukannya yang bajunya kecil, bawahnya panjang kayak gitu sih. Ya kan? Kalau yang angkatan atas itu yang bajunya gede, roknya mini. Nah itu ketahuan tuh, yang bajunya gede, roknya mini itu berarti angkatan tahun sekian. Terus yang bajunya kecil, bawahnya panjang itu angkatan tahun sekian. Terus ada model lagi yang roknya lipit-lipit kayak gitu, itu angkatan tahun sekian, itu kan kelihatan. Nah kalau yang itu ciri-cirinya seperti apa? Itu dia kalau lipitannya tidak terlihat kan posisinya kan jauh ya. Tapi yang jelas itu entah lipitan 2 kayak rok SMA era 2000-an, itu kan belahan 2 gitu, yang di kiri kanan gitu. Atau yang memang dia lurus aja saya nggak terlalu lihat karena kan dia gelap abu-abu gelap. Jadi lipitan atau belahan itu nggak kelihatan sama saya karena jauh posisinya. Gitu ya. Tapi yang kelihatan memang itu roknya kayak di bawah lutut tapi nggak terlalu ke bawah banget, dia pas mungkin kayak pas selutut. Terus bajunya kayak dikeluarin gitu, terus segini kayak jangkis pendeknya gitu. Kan ada yang murid-murid kadang-kadang yang pakai seragam gombrong gitu kan, cek kan ada yang pakai seragamnya gombrong gitu. Ini enggak, dia kayak press gitu, bukan press banget tapi pas di badannya. Itu yang saya lihat, cuman rambutnya itu yang benar-benar nutupin dan basah. Kan tau ya kalau basah rambut habis keramas, yang benar-benar masih air gitu kan, netes-netes itu yang benar-benar kayak jatuh gitu di depan mukanya gitu. Jadi nggak kelihatan mukanya dia. Dari ciri-ciri seragamnya tadi sih itu tahun 2000-an kayaknya. Tapi kalau SMA itu emang lipitnya 1 Mbak di depan. Kalau 2 itu SMP. Mbak Dita dulunya tailor baju sekolah apa gimana nih, hafal betul? Pengamat, saya pengamat. Bisa dicek sih di Google. Sama itu, kenapa saya tanya, itu yang kesurupan
duduknya dekat sama Mbak Vivin apa enggak gitu. Kenapa tuh? Karena jujur pernah ngalamin hal yang sama kayak Mbak Vivin Oh. gitu. Maksudnya di setiap di sekolah. Jangan-jangan kita satu sekolah. Enggak dong. Enggak. Enggak, maksudnya ya selalu ada yang kesurupan itu, maksudnya selalu ada yang kesurupan tuh yang duduknya nggak jauh-jauh dari saya, itu satu. Tapi paling mau tahu dulu timeline cerita Mbak Vivin itu, apakah Mbak Vivin ngeliat sosok itu tersebut baru setelah itu teman-temannya kesurupan atau gimana? Oh enggak lihat sosok apapun, tiba-tiba dia kesurupan kayak gitu. Enggak, maksudnya tadi yang sosoknya itu Mbak, yang Cewek. yang Oh di belakang yang cewek itu. Itu saya ngelihatnya tidak pernah dia kayak di dalam kelas, tidak pernah. Tapi saya selalu ngelihatnya pada saat saya kayak di lapangan basket itu. Jadi yang kesurupan di dalam kelas. Nah pada saat itu saya juga lupa ingat ya waktu itu. Apakah setelah saya melihat si cewek itu terus tiba-tiba kesurupan, atau kesurupan dulu terus saya ngeliat itu, lupa ingat saya. Mana yang duluan gitu, kesurupan duluan apa saya lihat itu duluan. Itu memang lupa sih jujur. Iya. Gitu. Tapi kalau ngelihat masih bentuknya masih inget banget, nggak bisa lupa. Oke. Karena kalau kita sebagai orang awam gitu, misalnya ada cerita kesurupan, itu kan kita pasti cari ini sosoknya yang mana nih. Dan di cerita ini kan Mbak Vivin ada nemuin satu sosok. Nah, kita sebagai orang awam pasti ini sosoknya yang masuk bukan ya? Padahal kan nggak tahu ya yang di kelas sama yang di itu tuh beda atau sama gitu. Sama beda atau sama. Biarin aja, nanti kalau dituduh kan dia ini nggak enak. Kalau iya, kalau enggak, kalau tadi konfirmasi lagi. Orang gue Bukan gitu, gitu. Aduh, serem dong. dia medis umur. Nah, soalnya kan yang kesurupan 2. Yang saya lihat sendirian. Ya jadi ya nggak tahu sih dia kah atau bukan. Tapi kalau yang dia langsung lari ke kelas, kakak kelas tuh dia bilang, "Hei, kamu udah nggak inget ya sama saya?" Kalau ditarik garis, menurut pengamatan Sotoy sih bisa masuk Mbak, karena kan model bajunya itu tahun segitu. Bajunya itu. Itu kemungkinan juga nggak jauh-jauh dari angkatan itu gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, angkatan itu nggak ada yang meninggal. Iya. Maksudnya angkatan dari kelas 1, 2, 3 ini kan mungkin dari kelas 1-nya udah naik di kelas 2. Nah selama itu nggak ada kejadian yang meninggal. Lagian kalau mau nuduh mah mending nuduh yang itu, yang kalem. Kan ada yang gerasak-gerusuk, ada yang kalem kan. Ya kan yang dilihat Mbak Vivin kan kalem. Diem kagak gerasak-gerusuk. Iya, diem. Makanya daripada kita memfitnah Demit, mendingan kita ngobrol dulu aja. Siap. Buat kaum nokturnal yang dengerin dari ini kan nanti tayangnya di YouTube dan di Spotify ya. Mungkin kalau yang di Spotify nggak akan bisa tahu. Dari tadi tuh kalau misalnya kalian mau tahu layarnya Mbak Vivin tetap blur enggak dan jendelanya gordennya Mas Linggar gerak-gerak juga sampai Mbak Vivin ke distract tadi. Kalau penasaran langsung cek YouTube aja. Pernah gak sih kalian ngalamin yang tahun-tahun yang dimana yang punya TV itu beberapa orang aja, terus yang lain belum punya TV, terus kalau mereka pengen nonton TV mereka harus pergi ke rumah tetangganya kayak gitu, terus mereka lihat dari depan pintu, di balik jendela. Nah itu contohnya tadi begitu, pengen nonton tapi lewat jendela itu. Iya kepo. Iya jujur saya hoarding ya, dari kemarin hoarding ini kan sering ya, terus sempet lama nggak ada aktivitas lagi hoarding kan. Dan jujur hawanya beda yang saya rasain dari yang sebelum-sebelum. Oke. Lebih apa? Rinding. Enggak. Tapi memang hari ini saya ngerinding loh. Gak tahu. Sumpah, aku juga berusaha kayak nahan, tenangin diri. Ada apa? Beda aja sih hari ini hawanya. Di akhir cerita udah mau selesai tadi malah merinding. Harusnya kalau merinding kan di awal gitu ya, pas kita deng gitu kan mulai merinding. Enggak. Di akhir mulai merinding. Iya. Paling itu Mbak, tadi kan dibilang rumahnya itu gimana sih, rumah yang tempat yang samping sumur itu tuh rumah tua dari kayu kah atau rumah bangunan kayak gimana gitu? Oh ya, jadi posisi rumahnya itu nggak besar, dia kecil kok. Jadi kalau misalnya
bisa kita tebak ya, kayak soalnya terkunci masalahnya. Bahwa kita semua murid-murid saya juga nggak ada yang pernah masuk ke situ. Cuman kalau kita lihat dari ukurannya itu kayak cuman sekedar 3x3, jadi kayak ruangan aja. Oh. Jadi anak-anak tuh mikirnya dulunya mungkin gudang, cuman memang dari atapnya sendiri itu sebagian gentengnya udah pada roboh, tinggal kelihatan kayu-kayu gitu. Jadi kan memang mungkin membahayakan, jadi memang tidak pernah dipakai. Tapi kayak kusen pintu, jendela dan kacanya masih. Tapi kondisinya memang kotor berlumut begitu, walaupun sudah di keramik ya, bagian dia jadi rumah 3x3, terus depannya ada terasnya sedikit gitu, benar-benar kayak rumah gitu. Cuman lumut itu sampai sudah ada di lantai keramiknya itu, jadi udah hitam-hitam, yang di temboknya juga ada, benar-benar kayak udah tua gitu ya, yang kayak udah lama nggak pernah dirawat gitu. Gitu. So, tadi kan Terus si sosok cewek tadi kan berdiri di depan sumurnya kalau nggak salah ya. ya di sebelah sumurnya, Di sebelah ya antara sumurnya. depan dan sumur. Jadi kayak sumur, jadi di sebelah sininya. Sumurnya masih dipakai dan posisinya Enggak, sama sekali ditutup. tidak. Kebetulan tidak ditutup, masih terbuka, tapi dengan yaitu lumut-lumut segala macam dan kayak ilalang-ilalang tumbuh di pinggiran bundarannya si sumur itu tadi. Oke. pernah ada cerita Iya, nggak sih? benar. Barangkali ada yang pernah ada kejadian di situ gitu. Nah itu sayangnya nggak pernah dapat cerita, karena kalau saya cerita pun kan mereka ada yang teman takut. Terus oke, pernah saya 2 kali kayaknya cerita sama temen yang memang saya dekat ya, itu mereka malah nganggap saya kamu cuman halusinasi, nggak ada gitu aja sih jawabannya. Jadi ya namanya anak baru ya, kita kan kelas 1 yang anak baru kan nggak masih belum kenal sama kakak-kakak kelas, jadi ya mungkin ya memang nggak dapat cerita apapun. Iya. Sayangnya sih, karena Jadi waktu nanti itu sama bukantin sih. takut, jadi abai aja udah gitu. Jadi selama dia nggak ganggu ya udah saya abaikan saja, karena ngerasa Karena saya zaman- tuh kayak saya ini halu apa enggak ya gitu sih, masih bingung-bingung aja waktu itu. Iya, ditambah zaman itu kan belum ada ini ya, belum model YouTube ya. Kalau zaman sekarang sih pasti bakalan PDKT sama bukantin sih. Buat ngorek info. Kan biasanya info ada di kantin biasanya. benar. Kantin itu pasti banyak banget punya cerita. Iya, maksudnya sepakat nggak sih kalau di sekolah itu pasti ada satu bangunan kayak gitu, dan biasanya orang yang paling banyak informasinya tuh kalau nggak penjaga sekolah ya ibu kantin gitu. Ibu Ibu itu ya kantin. gitulah. Bukantin itu sumber informasi si A itu udah putus sama si B belum, itu informasinya valid. Iya, semua ring 1 pokoknya kalau bukan di ring 1 lah. semua kelas tuh lebih hafal dari guru itu ibu kantin tuh. Anak-anak tuh semua. lambe turahnya sekolah ya. Oh. Betul. Kalau zaman Instagram udah dapat endorse bukantin tuh. Jadi itu serem sih memang tampilannya. Jadi kan kita kalau ngebayangin ya, mungkin pernah nonton film Sadako ya, hampir mirip seperti itu. Cuman kan kalau Sadako kan pakai dress ya, tapi ini nih dia pakai baju sekolah dengan posisi kulitnya. Kalau mau nonton Sadako ya hampir mirip sih. Iya. Tapi kan kalau misalnya saya halu terus karena nonton Sadako terus kebayang itu, kayaknya waktu itu belum ada tontonan Sadako deh. Ah itu. Jadi kalau misalnya Mbak Vivin nonton dulu terus baru lihat kan mungkin ya apa sih Mungkin, proyeksinya iya. ya, proyeksinya ke situ. Proyeksinya. Sama kayak orang belum pernah tahu apa itu pocong, tiba-tiba lihat pocong kan berarti keabsahannya bisa lebih dari 70% gitu, karena dia sebelumnya nggak tahu gitu. Cuman Nggak tahu. siapa sih nggak tahu pocong kayaknya? Maksudnya orang Indonesia kan yang muslim gitu ya, kalau dikuburin kan pasti bentuknya kayak gitu. Ada sih bentuknya. Ada cerita orang yang nggak tahu pocong dan dia lihat. Ada karena di dekat rumah itu kan sekolahnya sekolah kayak gabungan gitu yang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA gitu. Cuma di bagian SMP SMA-nya tuh waktu itu tuh asrama. Jadi yang sekolah di situ tuh memang anak-anak yang dari luar daerah gitu. Mereka tinggal di situ gitu. Nah, suatu malam ada salah satu siswa tuh yang keluar kamar gitu, dia jalan-jalan terus dia tuh kaget kok ada guling nyangsang itu apa ya bahasa Indonesianya? Nyangkut. Ya, nyangkut di kayak lorong itu, kayak lorong rumah sakit itu kan sekolahnya model ada kayak gitunya. Dia di situ gitu. Guling siapa itu? Iseng banget ada orang yang nyangkutin
guling di situ Guling di gitu. Iya. Setelah disamperin ternyata ya itulah. Oh ya, berarti dia taunya guling berarti ya. Iya. Tadi kita dideketin ternyata itu pocong. Itu orang umuran SMA nggak tahu pocong. SMP itu SMP. SMP nggak tahu pocong. Ada SMP, SMA atau itu SMP. Dia, sorry ya, religionnya apa dia nggak tahu pocong? Ya mungkin tidak sama seperti kita mungkin ya. Nah itu. Tidak pernah melihat seperti itu. Tapi itu sebagai bukti kalau nggak semuanya karena proyeksi apa yang pernah kita lihat gitu ya. Iya benar. Oke, tuh aku tuh tadi kalau inget si sosok cewek ini ya, aku jadi inget cerita Mbak Dita yang itu loh, Mbak Dita yang di sekolah itu loh, Mbak Dita yang Oh Mbak iya Dita benar. pernah jadi guru tuh. Aku dulu Iya, pernah jadi betul. guru di suatu sekolah gitu ya. Terus di situ tuh pas lagi jam kosong kan memang kebetulan memang pas aku di situ tuh muridnya lagi nggak begitu banyak. Jadi ada beberapa kelas tuh yang sudah tidak terpakai gitu karena memang nggak ada murid gitu. Pas aku keluar ruangan itu kan kalau aku nengok ke kanan itu ada beberapa kelas dan itu tuh kayak lorong kecil gitu yang nggak kemana-mana, cuma lorong doang terus mentok udah, harusnya balik lagi udah nggak ada apa-apa di situ. Di depannya itu ada kayak bukan kursi tapi emang tempat duduk yang ada tembok gitu, memanjang gitu. Pas aku keluar itu ada murid laki-laki duduk di situ, tapi kayak tangannya tuh taruh di lutut terus dia nunduk kayak gini. Iya. Anaknya tinggi, terus belah tengah gitu potongannya. Udah diem aja, aku pikir ngapain nih anak. Tapi aku nggak nanya sih. Ini anak ngapain kok jam pelajaran kok di sini sendirian? Mana kayak ada lagi yang dipikir gitu loh. Cuma aku diemin aja. Nah pas istirahat itu ada yang anak main ke saya gitu kan, terus ngobrol-ngobrol terus aku nanya. Tadi aku lihat di situ ada siswa itu temanmu bukan ya? Karena memang yang masih aktif di situ tuh tinggal berapa kelas gitu doang. Oke. Terus yang mana bu? Anaknya tinggi, rambutnya belah gini, nggak begitu. Jadi orangnya itu kayak dikatakan kurus juga enggak, gendut juga enggak gitu. Tapi lebih mendekati ke agak jangkung dikit sih. Terus dia bilang, ya bener ibu lihat. Iya. Kenapa emang? Ya tadi dia di situ. Apa nggak ada yang nyariin gitu? Pengen nanya itu siapa gitu. Kok nggak masuk kelas gitu. Itu masih ini bu, dia nyebut nama gitu kan, dia nggak bisa sebut ya maaf. Iya. Teman-teman saya dulu waktu kelas 1 gitu. Oh, terus sekarang dia di mana? Di kelas 2 apa? Karena ada 2 kelas. Kelas 2 yang masih aktif sama kelas 1. Kelas 3-nya ada 2 kelas, kelas 1-nya ada 1. Terus enggak bu, udah nggak di sini. Nggak di sini. Loh, ada kok tadi aku lihat gitu. Enggak bu, dia udah meninggal. Innalillahi. Aku langsung kaget kan. Aku mikir, oh, innalillahi udah meninggal. Apa dia meninggal terus tabrak kereta? Saya nanya gitu, karena emang sekolahnya dekat sama rel kereta. Enggak bu. Terus kenapa? Jadi pas pulang sekolah hujan-hujan, dia menepi, berteduh gitulah. Berteduh karena emang hujannya deras sekali, dia nggak bawa payung, dia jalan kaki, terus dia berteduh di pos. Kayak apa ya? Apa sih namanya mas? Kayak saung gitu ya? Iya. Dan itu emang letaknya ada di bawah pohon gitulah. Nah pas lagi berteduh di situ, ada petir besar dan dia kena. Aduh. Ya Allah. Gitu ceritanya. Itu anak baik banget bu, anaknya pendiam. Dia nggak pernah jajan, dia kalau sekolah selalu bawa bekal gitu. Bayangin aja anak laki gitu. Dan dia pinter anaknya gitu. Saya langsung kayak pengen nangis gitu. Ya Allah, tadi aku lihat di situ. Apa mungkin dia ini kayak masih nggak tahu ya, masih pengen sekolah atau apa, entahlah. Itu bukannya ada backstory-nya ya, maksudnya dia tuh orang tuanya apa gitu ya? Iya kan? Kurang mampu. Jadi dia tuh punya Sekolah keinginan juga menghemat. punya keinginan untuk membanggakan orang tuanya. Jadi ya siapa sih yang nyangka? Aku jadi apa? Berapa sih kemungkinannya orang meninggal kena petir? Kena Iya kan? petir. Iya loh. Itu mah alam banget gitu loh.
Ini nggak salah apa-apa Iya. itu orang, emang takdirnya aja kesambar petir. Ya Allah, sedih Sedih banget. sih. Nah kalau itu kan ada backstory-nya kebetulan gitu. Jadi kalau aku sih lebih suka ceritanya Mbak Vivin itu ya udah let it be aja, biarin aja dia di situ nongkrong di sumur dengan segala backstory-nya dia yang kita nggak tahu gitu. Kecuali Mbak Vivin dengar dari temen atau ibu kantin tadi kan. Tahu sosok itu sendiri Oh, gitu, berkomunikasi versi sama Mbak sekolah. Vivin. Atau sosok itu. Nah, barangkali sih dia Bisa jadi. pengen ngobrol sama Mbak Vivin, pengen cerita sebenarnya kayak gini loh kejadiannya. Nah itu Iya, oke. bisa jadi kan itu. Kalau kenapa saya bilang saya pernah ngalamin ya itu. Jadi saya tanya timelinenya itu. Saya pernah ngalamin, saya ngeliat satu sosok di sekolah saya di SMA. Tapi saya yaudah anggapnya yaudah, saya nggak nganggap gimana gitu, sampai akhirnya udah teman saya yang duduk hampir ya boy di daerah dekat saya itu terus-terusan kesurupan. Dan kalau kata yang ngebantuin untuk nyembuhin teman saya yang kesurupan, bilang gitu sebenarnya sosok itu mau komunikasi sama saya tapi saya tuh nggak mau atau nggak nangkep gitu. Iya. Itu kode-kode gitu ya. Iya, atau mungkin emang nggak bisa masuknya ke Mbak Vivin, akhirnya teman Mbak Vivin yang kena bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kenapa dia nyampernya ke Bisa kelas kakak kelasnya? Kenapa nggak langsung deketin Mbak Vivin gitu? Dan Vivin dengerin saya gitu. Kan bisa jadi juga. Kalau itu Tapi kira-kira kalau begitu mau dengerin nggak, Mbak? Kalau itu terjadi? Oh, kalau waktu itu memang nggak punya nyali. Takut, masih belum punya nyali waktu itu, masih muda itu. Benar-benar kayak, aduh serem deh. Mau deketin anak yang kesurupan aja udah serem. Terus lihat sosoknya kayak gitu, kalau dia mendekat mungkin sudah yang kabur. Gak berani. Tapi kalau sekarang berani ya? Sekarang insya Allah. Insya Allah. Bukannya mau nantang, nanti disangkanya nantangin, nanti tahu-tahunya pada datang. Oh, ini aja dari tadi nggak tahu nih ada yang datang, cuman nggak tahu nih kok kan kadang-kadang sudut mata ini kan kelihatan ya. Cuman kalau begitu dilihat lagi kan kosong ya. Itu ada yang duduk, terus ada yang berdiri di sini, di jendela juga ada. Aduh. Emang Mbak Vivin di ruang siapa? Saya di rumah sama orang tua ada, adik ada. Tapi sudah istirahat? Sudah pada tidur. Kebetulan mama, papa, adik di rumah di sebelah, saya di rumah yang satu lagi di sebelah, kan bersebelahan gitu. Ya tadi beberapa waktu tadi aku sempat beberapa kali dengar, aku nanya ke grup kan kita, ada suara orang serak nggak sih? Aku sih Saya nggak, dengar beberapa kali Pak. aku nggak dengar sih. Saya sih nggak tahu masuk apa enggak kedengaran suara napas kiri kanan saya. Tahu Bang? Serak, jadi kayak orang serak yang serak parah tapi pengen ngomong gitu loh. Kayak dipaksa gitu. Ya, kalau saya dengar gitu kayak gitu-gitu. Nah gitu, iya serak yang dipaksa. Cocok lah kalian. Cuma nggak tahu deh. Gak tahu. Cocok kalian. Gak dengar. Suka denger-denger. Soalnya saya berusaha kayak ngalihin biar nggak terlalu serem. Soalnya kan dari awal tadi kan merinding sebelum mereka ini datang, kan kayak merinding banget. Kenapa ya malam ini kok tumben aja kayak merinding. Begitu sudah selesai merinding kok tiba-tiba di sudut mata ini pertama ke jendela. Di jendela itu jadi jendelanya nggak besar, cuman muka ini ya mukanya langsung gitu, jadi kayak benar-benar nempel di kacanya gitu. Jadi apa itu ya? Lihat lagi nggak ada. Terus dari tadi kan makanya saya kayak agak gini-gini muter gini, maksudnya saya mau lihat yang di belakang saya ini siapa. Nggak ada, tapi meyakinkan kalau ada beneran ada apa enggak gitu ya. Tapi nempel di kaca sampai kayak gitu. Iya nempel banget kan di kaca itu kan kayak gelap kan, di luar kan kayak gelap kan kaca itu. Kok ada coklat bentuknya muka begitu gitu loh. Jadi apa tadi ya gitu. Jadi kayak bentuk coklat warna kulit. Jadi kan saya pikir itu siapa gitu. Tapi kalau dibilang siapa, masalahnya jendela ini dia di luar ini nih tinggi banget. Karena saya di lantai 2 kan. Ini nih tinggi kayak lantai satunya. Jadi kan kalau misalnya ada yang nongol di situ berarti dia melayang dong. Iya. Gitu. Antara melayang atau sosoknya Jadi tinggi. yang jelas itu. Nggak tahu deh. Pokoknya yang jelas kulit muka tiba-tiba di jendela. Kebetulan jendelanya nggak ada gorden, jadi nggak apa ya, maksudnya nggak ada penghalang kan, jadi kelihatan langsung karena ada kulit manusia. Oke. Tapi ya sudah.
Biarin aja. Tidak berbulu ya. Tidak. aja Mbak. Nanti tolong bisa dikirim korden Mas Linggar warna kuningnya. Iya Aduh. ditutup korden. Oke, kita masih punya banyak cerita dari Mbak Vivin yang nggak akan kita keluarin dulu sekarang karena supaya pertama ngajar durasi dan jadwal tayang, jadi nanti biar kalian tetap penasaran. Berarti masih ada sekitar belasan list lagi cerita dari Mbak Vivin. Kalau misalnya kalian penasaran, komen aja terus. Nanti biar Mbak Vivin baca dan kapan nih cerita lagi gitu. Pokoknya spam komen-komen di Instagram, di YouTube, kalian nge-spam aja di situ udah biarin. Yoi. Biar Mbak Vivinnya biar buru-buru bisa balik lagi cerita lagi. Kayak gitu. Dan Bener. sedikit informasi untuk nama baru ini, cerita malam ini tadi. Kita juga nanti akan ada konten-konten selain Zoom ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan ada konten-konten selain Zoom. Supaya kalian gak bosen ngelihat Zoom terus gitu. Cuman kalau misalnya memang tamunya terbatas jarak ya mau gak mau kita pakai Zoom tetap. Supaya tetap ada asupan horor buat kalian. Oke Mbak Dit, monggo. Jadi untuk kalian yang pengen kirim cerita ke kami bisa seperti biasa masih di Instagram kita. Semua linknya ada di bawah ya. Tidak perlu disebutkan karena terlalu panjang. Iya. Itu di-cut sih ya. Briefing gue kurang Pokoknya matang. pokoknya klik aja link di bawah ini, banyak, kalian tinggal pilih mau kirim cerita di mana. Tambahin kerjaan Pak Editor. Ya ada lewat Instagram bisa, lewat email bisa. Nanti karena memang belum ada jadi nanti di link aja udah di bawah tuh, dicek aja langsung di deskripsi. Oke, segitu aja untuk cerita malam ini. Saya Asper Harga. Saya Kamain Dita. Saya Linggar. Thanks Vivin. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di cerita malam selanjutnya. Dadah Oke, semuanya. Kami pamit, dadah.